Menemukan Jalan oleh Manik Sukadana. Rumahku mungkin adalah Pinggan, Manik Liu, Kintamani, Singaraja. Untuk menemukan jalan, kau perlu tahu di mana bambu menanam haru, arah lahir alir air. Takutlah kepada penyeberang, bukan denda tilang, lampu lalu lintas atau garis putih pembagi arus. Namun, berdoalah agar tidak lewat saat membelok, karena truk dagang yang tak ingin melaju kencang adalah kendaraan perang setiap harga, zaman, setiap orang. Rumahku adalah aku yang mau bergadang, atau bekas gedung gunung yang meletus, karam menjadi makam. Singaraja, Kintamani, Pinggan, Manik Liu, 29 Juli hingga 6 Agustus 2014. Sampah di Lahan Royo oleh Devi Gita. Pagi-pagi buta, sejumlah warga berkerumun di depan gang tepat di sebelah rumah Pak Royo. Unggokan sampah tiba-tiba muncul di lahan kosong berukuran 4 kali 100 meter tersebut. Entah siapa yang membuang sampah di tempat yang jelas bukan tempat sampah, melainkan lahan pribadi milik Pak Royo. Lahan tersebut dibiarkan kosong. Konon, Pak Royo akan membangun sebuah toko emas di sana. Dia tidak membiarkan siapapun masuk, apalagi bermain di lahan miliknya. Bahkan lahan itu dipagari dengan seng setinggi 3 meter. Oleh sebab itu, warga merasa ganjil melihat berbagai macam sampah itu sudah teronggok sombong tepat di tengah lahan secara tiba-tiba. Lalat-lalat hijau tampak riang berpesta di atas ikan-ikan yang menyeruakkan aroma amis di udara. Bau itu menusuk-nusuk hidung warga yang berdiri di pinggir lahan. Ikan-ikan busuk ini pasti dari toko ikan si Slamet. Ikan-ikannya jarang laku. Dia pasti membuangnya ke sini sebelum dia berangkat ke pasar pagi-pagi. Seru Bu Astri keras. Warga lain mulai berbisik-berisik. Ada yang membenarkan seruan Bu Astri, ada yang tidak percaya dan menganggap itu tidak mungkin. Setahu saya, Slamet selalu menjual murah ikan dagangannya di kampung sebelah kalau masih tersisa. Bella Paroni, pelanggan setia ikan-ikan dagangan Slamet. Ia tahu betul Slamet tidak akan membuang-buang ikan yang dia jual meskipun tidak laku. Ya, bisa jadi saja orang-orang kampung sebelah sudah tidak mau lagi membeli ikan-ikan milik Slamet. Ada formalinnya, sergah Bu Astri sembari melangkah ke depan Pak Royo. Dia masih mengenakan daster tidur bunga-bunga longgar dan sepertinya belum sempat mencuci wajahnya apalagi menggosok gigi sebelum ikut serta dalam kerumunan. Dia mengedipkan matanya ke arah Pak Royo yang tampak kaget dan hampir terjengkang. Pak Royo menutup hidung saat Bu Astri berbicara sangat dekat dengannya. Sepertinya bau mulut perempuan nyinyir itu lebih amis daripada tumpukan ikan-ikan tak bernyawa di tengah lahan. Pak Royo, mungkin Anda lupa mengunci pintu pagar kemarin malam, celetuk seorang warga yang berdiri paling luar dari barisan. Dengungan warga terdengar menyetujui dugaan yang terdengar logis itu. Masuk akal. Tapi siapa yang membawa dan menyusun sampah-sampah ini? Tanya warga lain.
Rasa penasaran mereka belum surut. Pasti Mak Iem yang jualan nasi uduk di Gang 2. Kotak-kotak nasi ini pasti berasal dari sana. Bisa jadi. Baru 2 hari yang lalu Mak Iem kena semprot Pak Royo gara-gara telat bayar hutang. Menurutku pelakunya itu si Tarjo yang tinggal di kontrakan Pak Royo. Dia nunggak kontrakan 3 bulan. Kemarin diusir. Barang-barangnya dilempar keluar. Matahari semakin meninggi. Kasak kusuk warga terdengar semakin keras. Warga kampung saling tuduh satu sama lain. Tidak ada yang mau mengakui siapa yang sudah membuang sampah di lahan milik Pak Royo. Semua tampak tak biasa di lahan kosong biasa itu. Bukan hanya sampah-sampah, tapi raut wajah Pak Royo juga tampak tidak seperti biasanya. Dengan seringai sinis sambil memilin kumis yang tumbuh subur di bibir atasnya dan wajah percaya diri, dia biasanya selalu berkeliling kampung setiap hari dengan tas pinggang kulit melingkar di pinggangnya, menyatroni satu demi satu rumah warga yang meminjam sejumlah uang kepadanya. Tak segan dia merampas barang berharga milik sepeminjam uang jika tidak bisa membayar bunga setinggi menara dibarengi umpatan dan makian busuk. Masih segar di ingatan warga, 2 hari yang lalu Pak Royo melempar piring dari warung nasi uduk Mak Iem. Wanita tua itu hanya bisa menangis saat Pak Royo melempar barang-barang dagangannya ke jalan sambil memaki. Jualan laku tiap hari tapi hutang kau masih numpuk. Bayar hutang kau gak pakai nangis. Pakai nangis segala. Air mata kau bukan air mata Putri Duyung. Hardik Pak Royo. Tidak ada warga yang berani menolong Mak Inem. Bahkan pelanggan yang sedang menyantap nasi uduk di warungnya pun hanya bisa mematung. Nasib si Tarjo juga tak jauh berbeda. Buruh bangunan yang mengontrak sebuah kamar kecil milik Pak Royo itu baru sehari sebelumnya diusir dari kamarnya karena menunggak selama 3 bulan. Padahal dia sudah mengontrak di sana selama 5 tahun. Sebelumnya pun dia selalu tepat waktu membayar kontrakan. Naas memang, upahnya belum dibayar pihak kontraktor. Jadilah dia mendapat siraman caci maki dari Pak Royo. Semua orang sudah paham benar bagaimana sikap Pak Royo yang semena-mena. Gaya berjalannya yang congkak dan seringai merendahkan yang selalu terpasang di bibirnya. Namun tidak sedari pagi tadi, seringai di wajahnya mendadak lari. Pucat, tatapan matanya kosong. Dia memandang tak berkedip ikan-ikan, kotak nasi, dan botol minuman plastik yang bertumpuk sedemikian rupa. Instalasi yang mustahil terbentuk hanya dengan membuang barang-barang tersebut dari atas pagar. Konstruksinya begitu rapi. Kotak-kotak nasi dibuat seperti menara, di sekelilingnya botol-botol plastik diletakkan melingkar. Kemudian di barisan terakhir, ikan-ikan layaknya penjaga menara diserahkan. Tidak ada yang berani mendekati instalasi tak biasa itu. Warga hanya berani melihat dan bergosip dari tempat mereka berdiri di pinggir lahan. Tanpa warga sadari, saat mereka sedang sibuk memperdebatkan siapa yang sudah repot-repot menyusun onggokan sampah di lahan Pak Royo, 3 orang anak laki-laki mendekati instalasi sampah tersebut sambil membawa 3 kantong plastik hitam besar. Tidak ada raut jijik di wajah mereka. Bau amis pun tidak mengganggu mereka yang semakin mendekat. Ikan-ikan ini nanti bisa kita tanam di halaman belakang. Lumayan, kan bisa jadi pupuk.
ucap anak laki-laki yang menggunakan kaos berwarna kuning. Tangan kurusnya cekatan memasukkan ikan-ikan ke dalam kantong plastik. Lumayan nih, botol-botolnya bisa kita jual ke pengepul. Sebagian kita pakai untuk menanam tanaman hias. Sahut anak laki-laki lain yang berbadan gempal dan paling tinggi di antara ketiga anak laki-laki itu. Anak laki-laki ketiga sedang memunguti kotak-kotak makanan saat seorang warga menyadari kehadiran mereka. Ngapain kalian? Tegurnya. Mungutin sampah, Bu. Dari tadi sampahnya cuma diliatin, jawab anak laki-laki ketiga. Tangannya masih sibuk memindahkan kotak makanan ke dalam kantong. Sampah gak bisa jalan sendiri, Bu. Kalau cuma diliatin aja gak bakal bersih. Lagian barang-barang ini berguna buat kami, lanjutnya. Suasana lahan yang tadinya riuh seketika hening mendengar jawaban polos ketiga anak laki-laki itu. Belum hilang rasa terkejut para warga, ketiga anak itu menghampiri Pak Royo yang masih belum bisa berkata apa-apa. Wajahnya masih menyiratkan kebingungan. Pak, kami minta izin untuk mengambil barang-barang ini ya. Sepertinya dari tadi barang-barang ini tidak ada yang punya. Daripada kotor, lebih baik kami ambil saja. Lantas ketiga anak tersebut berjalan menjauh dan menghilang di tikungan ujung gang. Sampah sudah hilang, tidak ada lagi yang bisa diperdebatkan. Tidak penting lagi siapa yang sudah membuangnya di sana. Satu persatu mereka meninggalkan lahan milik Pak Royo. Meninggalkan Pak Royo yang berdiri memandangi tempat di mana bekas sampah disusun sebelumnya. Bau amis ikan masih tercium. Pak Royo menutup hidungnya, kemudian mengernyit menghirup amis tangannya sendiri.